salat. Kita salat ini ada maksud dan tujuan. Dan kita melihat salat kita sudah berhasil atau belum, maka lihatlah dari maksud dan tujuan tadi. Siapa yang memberikan patokan maksud dan tujuan salat tadi? Allah langsung. Aqimis salah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Aqimis salah. Dirikanlah salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu, apa beda antara keji dan mungkar? A contoh perbuatan keji, A contoh perbuatan mungkar. Maka para ulama tafsir menyatakan fahsya itu dan mungkar itu sama-sama kejahatan. Hanya saja fahsya itu kejahatan batin hati, iri, dengki, dendam, munafik, apa penyakit hati lah, ujub, riya, segala penyakit fahsya. Mungkar, kejahatan lahiriah, kejahatan mata, kejahatan lisan, kejahatan telinga, kejahatan tangan, kejahatan kaki, kejahatan fisik yang tampak. Sedangkan fahsya, kejahatan yang tidak nampak. Nah, untuk mengukur salat kita sudah berhasil atau belum, maka lihatlah sudah sejauh mana fahsya dan mungkar ini tidak ada dalam diri kita. Makanya disebutkan yang dikatakan mendirikan salat itu adalah membawa sifat-sifat yang ada dalam salat dalam kehidupan sehari-hari. Kan itu yang cak dibaca orang. Sifat-sifat dalam salat, latihannya gitu. Bagaimana cara mencegah dari perbuatan keji dan mungkar tadi, yaitu latihan dengan membawa sifat-sifat yang ada di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini latihannya. Sifat dalam salat. Sifat dalam salat itu adalah sebelum salat dia taharah dulu, istinjakah, kemudian berwudu. Kalau dia sedang junub maka dia mandi. Artinya dia bersuci dulu, membersihkan fisik, membersihkan. Artinya apa? Seorang yang salat adalah orang yang bersih secara fisik, bukan saja membersihkan hati. Maka salah kalau ada orang menilai nampantangkan hati. Tidak. Islam tidak mengajarkan yang penting hati, tapi juga lahiriah, sehingga disebutkan tidak sah salat, la salata, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan disuruh bersih dulu sebelum salat. Bawa mempraktekkan iko dalam kehidupan sehari. Yo baras ya. Kalau ada orang tingkuluannya lah bakara sih kau. Itu berarti ada ndape maksud dan tujuan salat. Aku piah lah sebulan tak bercuci, berarti tidak sampai yang dimaksud dengan salat. Membawa sifat dalam salat dalam kehidupan sehari-hari. Nabi, kata para sahabat, adalah orang yang paling bersih orangnya, paling bersih orangnya.
Sehingga kalau hidung beliau itu kan mancung, nampak bercahaya ujung hidungnya. Apa maksudnya? Tidak ada komedo dah. Kulit hitam. Tidak ada komedonya, bersih. Nabi itu diteteskan air di punggung kakinya, tidak punggung tangan, tidak punggung kaki. Kan kakiku yang pada ngacok kumuh. Diteteskan di punggung kaki beliau tu, maluncu aja tu ke bawah. Tu kaki warasia kumuh tu. Warasia. Cetes beko pulang ke rumah. Latan setetes saya di punggung kaki wak maluncu atau lakek situ. Kalau lakek berarti kumuh kaki. Warasia Nabi. Nabi itu beliau rambutnya pernah panjang sebahu setelinga. Kalau beliau tahallul beliau botak atau beliau pendekkan. Dan beliau tu rambut beliau sisirnya belah tengah. Kalau ingin meniru Nabi, sikit abuak balah tengah. Dan Nabi itu pakai minyak rambut sehingga nampak mengkilap rambut, berkilik. Artinya apa? Nabi itu rapi. Pakaian itu rapi. Ada lo baku piah kan? Aku lah malantiang kau dah. Malantiak lah sekarang. Berarti ada yang salah. Apa tu? Sifat dalam salat tu tidak wak bawaan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ulama mengatakan, kalau hanya salat saja yang kita lakukan, tetapi sifat salat tidak kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari, namanya mengerjakan salat. Tapi kalau yang dalam salat tadi wak bawaan dalam kehidupan sehari-hari, namanya mendirikan salat. Yang Allah surah kerajaan atau dirikan? Dirikan. Aqimis salah, dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bako awaklah salat ustaz, tapi suko jo mencaliak enam buruk-buruk di HP misalnya. Mato ko ingin jo mencaliak enam buruk-buruk tu. Berarti baru mengerjakan salat. Karena dalam salat awak disuruh menundukkan pandangan. Tidak boleh pandangan kanan kiri. Kateh dilarang. Salat tu melihat tempat sujud, tunduk pandangan. Maka ketika selesai salat, kemanapun dia pergi, dia tundukkan pandangan. Berarti dia telah mendirikan salat. Dalam salat punya sifat apa? Jujur. Misalnya sedang salat, imam sedang baca ayat, abalasih saja di bawah. Ndak lo kareh dah. Awak surang aja taunya. Bagi kira mundur atau tarikh? Itu mengajarkan apa? Jujur. Mengajarkan jujur. Walaupun orang kiri kanan tak tahu, orang tak ada mendengar, kan bisa saja. Tak tahu ke orang dah, taruih salah. Tapi tidak, harus jujur, diajar jujur salat. Mundur. Ulang wuduk balik. Setelah wuduk, mulai salat balik. Bara tinggal tambah. Nah, sifat kalau yang wak bawa dalam kehidupan sehari, jujur. Walaupun tak ada orang gaya wak, tak ada induk samang wak, tak ada bos wak situ, tak bisa main ambil saja. Nah, kelemahan sekarang ini, maksud dan tujuan salat kaulah yang tak tercapai. Bara dia kini banyak keluhan orang yang mau mendengar seberuang. Lalu ni yang orang mengalami, yang mau mendengar sendiri, orang keluhannya saja.
payahna cari orang pegawai nan jujur ini. Barang lain, barang berusak jo, barang berkurang, tapi pitih ndak basuh. Itu menunjukkan apa dicalak pegawai kau salat sadonya. Tetapi sifat dalam salat tadi belum terbawaan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti maksud dan tujuan salat belum tercapai. Sifat dalam salat lain. Pas sujud lebih rendah lo kepala yang mulia ko daripada tempat buang air tu. Tempat keluar buang air yang kumuh tu tinggi lo nyo pada kepala tu. Maksudnya merendahlah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Menghinakan dirilah awak dalam salat tu sehina-hinanya di hadapan Allah. Jangan bawa sifat siambo. Itu ndak bolehna dalam salat. Karena kepala yang kecil awak nan santiang awak yang hebat. Tu mah lebih rendah dari tampek kotoran awak tu. Berani je ngecek awak mulia. Di hadapan awak, di hadapan Allah, awak lebih hina dari itu. Maksudnya apa? Merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah. Sehina-hinanya dan serendah-rendahnya. Ketika seorang hamba mampu merendahkan dirinya di hadapan Allah dalam salat, tidak membawa titelnya saya siapa, jabatannya saya ambukan menteri, ambukan gubernur, Allahu Akbar. Berarti tidak Allah nan besar lah. Berarti si membawa kebesaran dirinya. Ketika salat tu Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Akbar tu isim tafdhil, lebih besar dari segala-galanya. Awak ko ketik sadu-sadunya. Siapalah awak? Maka ikut pula sifat yang awak bawa keluar. Atu rendah hati. Undak maninggi. Kok mengecek indak suka maninggi. Kok hebat nawa awak ndak suka mengecek awak santiang. Tentu dia boleh. Angku kepatang orang. Itu kata-kata sombong. Berarti kalau ada orang awak salah mengecek seperti itu, jelehlah dia boleh. Berarti alun dapat dua sifat salat. Orang yang benar tu ambo ndak tahu. Ambo ndak tahu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud dan tujuan. Kita bahas sekilas saja dulu. Maksud dan tujuan daripada salat. Tentu wak tahu indahnya caliak sendiri wak seorang. Dalam salat kita yang dibaca hanya Al-Quran, bertasbih, berzikir, berdoa. Artinya apa? Yang baik-baik saja yang kita baca dalam salat. Maka ukuran kita sukses salat atau tidak, di luar salat kita hanya berbicara yang baik-baik. Kalau masih bergunjing, masih suka membicarakan keburukan orang, aib orang, berarti belum mendirikan salat. Berarti inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu belum tercapai. Belum tercapai. Karena salat, tapi coba ingat, Allah menyatakan di sini dengan kata-kata sesungguhnya. Berarti bagara Allah itu serius. Sabana serius. Sesungguhnya salat itu.
Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kejahatan batin dan kejahatan lahir, terhindar manusia dari itu. Allah mengatakan sesungguhnya, berarti yobana salat itu benar-benar mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa tidak bisa? Awaknya yang salah atau salatnya? Berarti ada awak yang tidak beres. Awak. Kalau ulama fikih menyuruh memperbaiki itu dari sejak istinja. Mungkin istinja awak tidak batu, mungkin buang air awak sambil tagak saja. Kemudian ada memercik buang air tadi ke pakaian, sehingga membuat tidak bisa awak benar salat selain. Karena sahnya salat itu dengan dari taharah. Kalau ulama fikih mengkaji dari awalnya dari situ. Kenapa tidak bisa khusyuk dalam salat? Salah satunya karena istinjanya tidak benar atau wuduknya tidak benar. Salah satu tipuan setan dalam salat, dalam wuduk adalah boros menggunakan air. Banyak naik, keran mau buka kadang-kadang. Itu salah satu penyebab kenapa salat kita tidak bisa khusyuk. Kalau salat tidak khusyuk, tentu tidak ada mempunyai perubahan pada diri. Inti salat itu di khusyuknya tadi. Maka khusyuk secara lahir dan khusyuk secara batin itu penting. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu acuannya. Jadi untuk menceliak salat wa'lah sukses atau belum, lah bisa ndak mencegah perbuatan keji dan mungkar salat wa tadi. Lah terhindar ndak hati wa dari rasa dendam, iri, dengki, sombong, ria, ujub, sum'ah. Kalau Allah berarti lai sukses salat wa. Tapi kalau alun pailoi salat kembali. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.